Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bengkulu. Saya Jaka Satri dari SMKN 7 Kota Bengkulu. Saya Wiwisti Herawati MPD dari TK Pertiwi 2 Kota Bengkulu. Dan saya Debiahya Warman dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bu Wiwis bisa ketemu ya. Iya, Pak. Jadi saya di sini jadi apa? Nanti Bu Wiwis akan sebelum memulai coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan memulai proses coaching dari Bu Wiwis. Iya, Pak. Namun sebelum memulainya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti menjadi rubrik dalam pengamatan saya. Nah, yang pertama itu berharap semoga Bu Wiwis sudah memiliki prinsip coach, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bisa itu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Kemudian saya juga berharap Ibu memenuhi kompetensi inti coaching yang memiliki kehadiran penuh, mendengarkan hati, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga nanti menerapkan alur kita. Itulah kira-kira Bu rubrik yang akan saya amati nanti di dalam Ibu melakukan coaching. Oke. Baik Bu, selanjutnya kita akan mulai proses coachingnya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan si coaching? Yang pertama itu Pak, saya akan mengembangkan ini potensi untuk menggali kemampuan atau kompetensi dari si coach ini nanti. Bagaimana dia bisa menemukan atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan saya akan nanti menggali bagaimana, dan saya berusaha tidak akan memberikan solusi tapi menggali potensi dia, bagaimana dia bisa memecahkan permasalahan atau solusi yang akan dia ambil nanti. Jadi fokusnya kepada solusinya ya Bu? Iya, solusi Nah, terkait indikator tercapaian, kira-kira menurut Ibu yang kalau sudah tercapai apa yang dilakukan oleh si coaching? Kalau ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, ini nanti saya akan melihat apa tindak lanjut dari rencana dia si coaching ini nanti, bagaimana dia menemukan solusinya ini nanti dengan dilaksanakannya solusinya ini nanti, apakah sudah berhasil, atau saya akan meminta pertanggungjawaban dari si coach ini nanti. Jadi saya akan mendengarkan solusi yang dia temukan ini nanti, apakah benar-benar dia laksanakan, apakah sekedar omongan saja. Nanti saya akan meminta pertanggungjawaban dari si coach ini. Intinya tindak lanjutnya seperti Baik Bu, apa. hanya itu saja mungkin yang akan saya tanyakan sebagai kelas supervisi ini. Semoga percakapan dan proses coachingnya nanti berjalan lancar ya, sesuai harapan kita semua. Baik, terima kasih Bu Oke Wiwis. Pak, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum Bu Wiwis. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mengganggu waktunya, minta waktu sebentar boleh Bu? Alhamdulillah tidak mengganggu Pak, kebetulan lagi santai, lagi duduk-duduk aja ini, lihat-lihat ini kita rencana. Saya mau minta waktu Ibu sebentar untuk menyampaikan ada sedikit masalah Bu. Kira-kira apa tuh Pak permasalahannya? Jadi Boleh Ibu, didengar? tahun ini kan saya oleh Wakahumas ditunjuk sebagai pembimbing PKL Bu. Jadi siswa kita kan ada beberapa orang yang PKL-nya di Hotel Mercure. Gitu. Dan kebetulan pembimbingnya itu semua. Nah, jadi kemarin ada kasus bahwa 2 orang siswa kita Bu dipulangkan dari Mercure. Nah, saya sebagai pembimbing bertanggung jawab, saya langsung komunikasi dengan pembimbingnya di sana. Ternyata masalahnya adalah 2 siswa kita ini attitude-nya kurang, tidak sesuai dengan SOP mereka, sehingga dengan hati mereka pulang.
Itu. Oh itu ya Pak, Ya. permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita yang lagi magang di Hotel Mercure ini, kita dipanggil untuk mengambil kembali. Iya, dipulangkan anaknya. Jadi dengan adanya permasalahan ini Pak, kira-kira apa rencana Bapak untuk tindak lanjutnya anak kita ini? Apakah dia berhenti magang atau seperti apa Pak? Ya, jadi ini Bu, kita tahu bahwa PKL merupakan syarat anak untuk lulus dari sekolah Betul. selain mengikuti ujian di PPKL. Jadi apapun kondisinya, kegiatan PKL ini tetap harus kita laksanakan, harus berlanjut karena sertifikat dari industri magang nanti akan menjadi syarat untuk lulus, dan itu sertifikat juga berguna. Jadi dan kita juga tidak bisa lepas tangan karena ini anak kita akan Bu ya. Jadi mau tidak mau memang kita harus cari solusi untuk anak ini. Jadi rencana saya begini Bu, karena ini sudah pengembalian, belum tidak ada kesempatan lagi dari Mercure, anak ini memang sudah dikembalikan. Jadi yang pertama saya akan memanggil anak dan orang tuanya. Jadi anak dan orang tuanya ini akan saya panggil untuk kita duduk bersama, mencari solusi. Namun sebelum itu saya akan berbicara dulu dengan anak-anaknya. Takutnya kalau nanti dengan rame-rame anaknya tidak terbuka, Bu. Jadi saya akan panggil anaknya untuk berbicara. Saya akan sampaikan kepada anak itu bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan di sekolah kita, gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Sejauh ini Pak, attitude yang fatal intinya yang bisa mereka lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah mereka tetapkan ini. Untuk rencana tadi kan Bapak akan memanggil anak dan juga orang tua dari anak tersebut. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti seandainya sudah ini dilaksanakan, nanti Bapak kira-kira tindakannya atau rencana yang lain seperti apa Pak? Jadi anak ini setelah kejadian ini, setelah proses pembimbingan ini, saya akan kembali berkomunikasi dengan pihak Mercure. Apakah ada kesempatan kedua atau tidak? Karena kan sesuai dengan SOP kita bahwa sebelum anak itu dipulangkan, pihak Mercure harus memberikan warning dulu ke sekolah agar sekolah membina anak ini. Nah, tapi karena memang yang mereka lakukan ini sudah fatal, maka langsung kembalikan. Tapi tidak ada salahnya nanti saya akan, setelah saya melakukan pembinaan ke kedua anak ini dengan orang tuanya, saya akan coba berkomunikasi lagi apakah di sana masih bisa ditingkatkan. Ya, anak kita ini Bu, kasusnya ini memang termasuk berat. Jadi dia mengambil barang-barang tamu yang tertinggal di hotel. Padahal itu adalah aturan yang sangat dilarang. Tidak boleh apapun yang tertinggal kecuali tipsnya. Kalau tips memang diberikan, tetapi kalau misalnya apapun itu harus diserahkan ke hotel, kita akan berkomunikasi dengan seperti itu. Nanti Pak, untuk pemanggilan anak dan orang tuanya itu kapan dilaksanakan, dan juga nanti setelah pemanggilan ini nanti kapan Bapak akan menghadap lagi ke pihak hotel? Saya berpikir ini harus segera Bu ya, karena PKL ini kan harus berjalan dan PKL-nya harus 6 bulan. Jadi rencananya besok Ibu saya akan panggil dulu anaknya untuk sesi pagi, kemudian di sesi siang baru nanti bersama orang tuanya. Nah, setelah disepakati anaknya sudah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, baru saya akan berkomunikasi dengan pihak Mercure untuk apakah ada peluang untuk kembali menerima mereka. Tentu akan ada dua kemungkinan gitu Bu ya, bisa diterima, bisa tidak. Jadi kemungkinan itu kan ada dua ya Ya. Pak. Jadi seandainya nih Pak, solusinya dia ini tidak bisa diterima kembali, rencananya dia apakan lagi Pak? Oke, baik. Sesuai dengan SOP kita Ibu, bahwa anak ini punya 3 kesempatan untuk pindah hotel, maka kita akan melakukan itu. Jadi tapi karena ini adalah kesalahan dari mereka yang fatal, maka sesuai dengan SOP kita juga bahwa
perpindahan ke hotel lain itu anak harus cari sendiri. Jadi anak gitu, kalau nanti Merkür ternyata tidak menerima lagi, anak ini harus mencari hotel lagi sendiri. Nah setelah mereka dapat dan hotel itu bersedia menerima mereka dengan sisa waktu yang tersisa, anak itu melapor ke kita, baru kita buat surat, baru nanti saya pemilik akan mengantarkan secara resmi itu. Jadi dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, solusinya nanti Bapak akan mengambil ya Pak, dan juga akan berkoordinasi lagi setelah memanggil orang tua dan anak ini, nanti berkoordinasi dengan ini. Jadi saya tunggu ini Pak nanti hasilnya dari Bapak bagaimana nanti saya tunggu ya Pak. Kalau untuk supaya lebih menguatkan, besok itu ada waktu nggak kira-kira untuk besok ya? Insya Allah bisa Pak. Waktunya kira-kira di jam pagi kan? Iya. Dan untuk siangnya sesudah zuhur. Sesudah zuhur, baik. Insya Allah siap. Baik. Silakan aja nanti Bapak tindak lanjuti, hubungi anak dan orang tuanya. Saya tunggu di ruang tunggu. Baik. Terima Baik kasih. Bu, untuk sementara itu saja yang mau saya konsultasikan ke Ibu terkait masalah saya. Mungkin saya permisi pamit Bu ya. Oke, Baik. silakan. Terima kasih Bu. Ya, oke. Waalaikumsalam. Baik Bu Wiwis, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan sama Pak Jaka. Beberapa catatan saya, namun sebelum kita membahas catatan saya, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Dari proses coaching tadi, apa indikator ketercapaian menurut Ibu yang sudah tercapai? Yang pertama sesuai dengan rencana tadi, saya akan menggali potensi atau solusi dari coaching tadi. Si coaching tadi, alhamdulillah dengan saya gali, dengan saya terus bertanya, dia bisa menemukan solusi yang insya Allah akan dilaksanakan secepatnya, dan hasil dari pelaksanaan rencana dia saya tunggu untuk nanti apakah dia berhasil atau tidak. Baik Bu. Dari proses coaching yang dilakukan tadi, bagaimana yang menurut Ibu kira-kira yang Ibu rasa masih kurang dan harus ditingkatkan ke depannya? Oke. Dari proses coaching yang dilakukan, saya selaku coach di sini sebagai saya juga sudah menggali dia, namun yang perlu saya tingkatkan ini Pak di dalam menggali lagi supaya dia lebih terbuka lagi permasalahan yang dia hadapi. Saya akan meningkatkan atau pertanyaan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Bu. Baik Bu Wiwis, ada beberapa catatan sedikit tadi yang saya lakukan, saya sebagai supervisor di sini. Yang pertama, bagus sekali tadi Bu, si coachingnya juga sudah menyampaikan apa problem tujuannya, kemudian juga luar biasa. Kemudian Ibu sebagai coach juga sudah luar biasa tadi Bu, sudah menggali dengan pertanyaan yang cukup berbobot. Ibu juga sudah hadir secara penuh. Ibu menggali juga tadi beberapa kali menggali dari coachingnya bahwa persoalannya kenapa ini terjadi dan kira-kira solusi apa yang paling pas untuk menghadapi persoalan tersebut. Coachingnya juga sudah menemukan sendiri apa cara menghadapi atau solusi dari persoalan tersebut. Nah tadi juga Ibu juga sudah alhamdulillah sudah rencana kedepannya sudah ditanya kapan rencana untuk besok akan dipanggil orang tuanya, anaknya, kemudian solusi langkah-langkahnya juga sudah rumus sekali tadi. Mungkin itu saja Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Wiwis sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak Dedi atas supervisinya hari ini. Insya Allah kami akan lebih meningkatkan lagi apa yang kami laksanakan di sekolah. Terima kasih ya Pak. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini Pak Debi? Alhamdulillah Pak, sehat ini. Baik Pak Debi, sebelum kita mulai coaching,
Di sini saya berperan sebagai seorang supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching dari Pak Debbie dengan coachingnya nanti. Namun sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Nanti yang menjadi rubrik dalam pengamatan saya adalah yang pertama, saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berharap Bapak sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya nanti juga saya berharap Pak Debbie dalam melakukan coaching menerapkan alur cerita. Nah, itulah beberapa rubrik yang akan menjadi acuan saya dalam melihat proses coaching dengan Pak Debbie nanti. Baik Pak Debbie, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak Debbie ya? Boleh Pak. Boleh, baik. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Sebenarnya dalam proses coaching yang nanti saya lakukan Pak, saya akan menggali sendiri dari coachingnya. Dalam hal ini tentu akan saya persiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti dengan menggunakan alur cerita juga kita dalami apa sih yang menjadi persoalan yang nanti diangkat, tujuannya apa, kemudian kita gali dengan pertanyaan agar si coach ini bisa menemukan sendiri apa itu permasalahan yang terjadi. Berarti Bapak akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik. Terus dari kompetensi tersebut, apakah dua-duanya Bapak mau langsung atau Bapak hanya fokus pada satu saja nanti rencananya? Rencananya nanti bisa langsung dua-duanya. Cuma nanti kita ini dulu dari pertama obrolan dengan coach nanti kita lihat apa sih tujuannya dia. Oke. Kita pahami terlebih dahulu tujuan dia melakukan coaching ini apa. Kemudian nanti kita gali dan terakhirnya nanti dia akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir terkait indikator ketercapaian, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching nanti Pak? Nanti kan coaching itu ada rencana. Nah, rencana tindak lanjutnya kapan itu akan dilakukannya. Kemudian dalam waktu dekat ini apa yang dia lakukan ada di sana kita mengukur dan saya akan memintanya kembali untuk menceritakan apa sih yang dari hasil coaching yang kita lakukan hari ini, kemudian apa yang dia lakukan terhadap kelasnya misalnya. Nah, nanti dia bercerita kembali, nah dari situ kita mengukur apakah sudah tercapai atau belum. Oke, baik. Baik Pak, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Semoga percakapan dalam proses coaching nanti berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak. Ya, Bu Wiwis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini. Ada apa ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini kabar dulu. Pak Debbie juga kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa ini kebetulan pagi ini Bu mengajak saya berbincang? Jadi Pak, kebetulan ini gak waktunya Pak? Alhamdulillah tidak bisa kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan yang bertujuan. Oke Pak. Jadi di sini Pak, tujuan Wiwis menghadap Bapak pada pagi hari ini. Di sini Pak, Wiwis punya permasalahan ini. Di kelas Wiwis itu kan ada anak kita yang kalau diberikan tugas dia ini nangis Pak. Nah, jadi kenapa dia ini nangis pada saat diberikan tugas padahal belum dimulai Pak. Padahal saya baru menerangkan ini nanti nak kita harus seperti ini melaksanakannya, dia udah nangis dulu. Oke, baik ya Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah terbuka ini, sudah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menceritakan hal ini. Tapi rasanya sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami hal yang serupa di kelas itu? Kalau sebelumnya Pak, memang anak kita ini kami per tahun kan ganti Pak. Karena kita kan ada anak baru kan 2, ada lagi kan sejak tahun ini. Anak yang ini memang di kelas ini baru sekarang yang mengalami yang seperti ini, yang
pelajar lainnya, Pak. Ya. Oke, ya mungkin saya mengerti apa yang dimaksud Bu Wiwis, tapi maksud saya begini, sepanjang Ibu Wiwis menghadapi karakter siswa yang seperti ini, sudah pernah nggak Ibu menghadapi siswa yang sejenis, sama? Nah, kalau sejenisnya ini ada Pak sebelum-sebelumnya, namun itu tadi Pak, dia belum terlalu seperti yang sekarang. Tapi saya sudah berbincang dengan teman-teman yang ada di kelas B1. Mereka juga ya, cuma nggak terlalu yang seperti kita ini Pak, yang seperti yang di kelas saya, si Caca ini. Iya, dia udah takut duluan Pak. Begitu mulai udah nangis kayak gitu. Oke, baik Bu. Kalau sudah pernah terjadi sebelumnya, berarti permasalahan ini kan sebenarnya bukan hal yang pertama Iya, Ibu betul. lakukan. Nah, ada nggak kira-kira Ibu melihat apakah dia punya persoalan pribadi atau persoalan dengan temannya sehingga anak tersebut sering menangis tadi di kelas ketika akan belajar? Nah, jadi seperti ini Pak, kalau dilihat dari kesehariannya, dia kalau dengan teman-teman nggak ada masalah Pak. Dia nggak teman-teman bukan jahil, bukan seperti apa, cuma dia ini ya itu saya tadi bingung Pak, kenapa sih nangis gitu. Setelah saya peluk, dia belum mau cerita ini Pak. Kenapa? Cuma kalau dengan teman-teman pas istirahat dia indah aja Pak. Cuma saat pemberian pembelajaran ini dia takut. Nampaknya takut kalau nangis kan Pak. Nah, jadi solusinya saya ini belum menemukan, karena saya sudah juga bertanya dengan teman di kelas sebelah, mereka juga nggak mengalami yang seperti yang saya alami sekarang Pak. Jadi seperti ini Pak, permasalahannya ini itu yang saya hadapi sekarang ini, memang anak ini sebelumnya belum pernah yang mengalami yang seperti ini. Oke, luar biasa sekali dari cerita Bu Wiwis. Kira-kira Bu Wiwis sudah mengambil langkah-langkah apa saja untuk menghadapi siswa yang seperti ini? Ini Pak, saya punya trik kemarin sudah saya lakukan ini Pak. Namun tampaknya juga belum berhasil, tapi saya punya rencana. Yang saya sudah lakukan ini kemarin pendekatan sama anak ini, saya peluk, saya ini, tapi dia belum juga mau cerita. Nah, namun saya punya ini Pak rencana bahwa saya akan ngobrol dengan orang tuanya terlebih dahulu, karena mungkin dia ada permasalahan di rumah atau seperti apa. Kalau dari sekolah memang nggak ada dia, tapi mungkin ada di rumah atau seperti apa, dia tak sampai takut untuk melakukan sesuatu itu belum dimulai dia udah takut dulu. Baik sekali Bu, ternyata tadi Bu punya beberapa trik solusi, misalnya pendekatan kepada anak, kemudian nanti orang tuanya dipanggil ya. Kira-kira itu kalau itu Ibu lakukan akan positif tidak terhadap anaknya kira-kira? Insya Allah Pak, sejauh yang pernah saya lakukan kemarin itu pendekatan dengan orang tua memang wajib dilakukan Pak. Tapi nanti kami juga minta dukungan dari Bapak sebagai mungkin nanti penengah dari kami dan orang tua nanti ngobrol atau membincangkan masalah ini. Kira-kira nanti bisa Pak? Bisa. Atau mungkin nanti Bapak bisa kasih solusi saat kita manggil orang tua nanti, atau bisa membuat pencerahan terhadap orang tua nanti. Boleh. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa Bu. Jadi saya yakin sekali pendekatan yang Ibu lakukan pasti nanti akan berdampak positif kepada siswa kita yang tadinya menangis. Mudah-mudahan pendekatan yang seperti itu yang harus Ibu lakukan. Dan saya juga bersedia Bu, sangat tenang sekali kalau nanti kita sama-sama mendengarkan dari orang tuanya apa sih sebenarnya permasalahan anak di rumah, kita sama-sama nanti carikan solusinya. Kira-kira dalam waktu dekat ini kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah Pak, karena kita sekarang lagi ini sebelum kita akhir dari pertengahan semester, jadi saya akan mengundang insya Allah di awal minggu depan akan saya panggil atau undang orang tuanya. Kira-kira Bapak waktu ini tidak ini ya, bisa lah mengundang waktu. Luar biasa sekali Bu Wiwis, ini saya senang sekali ini sudah dibagi cerita, dan ada anak kita yang ketika di kelasnya sering menangis, Ibu punya
solusi yang luar biasa tadi, pendekatan kepada anak saya dengan dipeluk, kemudian akan memanggil orang tua, kemudian akan dicari apa sih yang menyebabkan dia takut, dan ibu akan melaksanakannya dalam waktu dekat. Saya sangat mengharapkan sekali ibu segera berbagi dengan saya, Bu, apa nanti hasilnya yang sudah ibu lakukan, karena ini juga penting bagi sekolah kita dan kelanjutan pendidikan anak-anak yang ada di sini. Oke, Pak. Nanti siap setelah kita memanggil kedua orang tuanya, nanti saya siap untuk menyampaikan hasil apa yang dilaksanakan nanti. Insya Allah, Pak, tujuan dari saya memanggil orang tuanya nanti bisa membicarakan masalah kita ini, ya terutama yang anak si Caca ini, kenapa sih sampai dia takut, nangis ini, padahal kalau bukan pembelajaran dia nggak takut, cuma pas pembelajaran ini aja dia takut, seperti itu. Luar biasa sekali, dan ibu juga sudah punya pengalaman, ternyata sebelumnya juga sudah ada walaupun tidak begitu mirip. Mudah-mudahan ibu dengan melakukan hal-hal, ada sentuhan baru kepada siswa tersebut jauh lebih baik. Saya sangat senang sekali ibu sudah bercerita hari ini, Bu. Kita tunggu konsultasi berikutnya, berbagi kembali, dan saya yakin ini sangat penting buat kita. Terima kasih Bu Bibis. Terima kasih Pak, permisi ya Pak. Ya. Baik Pak Dewi, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Ada beberapa catatan saya, namun sebelum kita membahasnya, saya ingin menanyakan dulu ke Pak Dewi. Yang pertama, dari proses coaching tadi, apa indikator ketercapaian yang menurut Bapak sudah tercapai? Yang pertama ini Pak ya, Pak coachingnya sudah menceritakan apa persoalannya, bahwa tadi ada anak di kelas yang menangis itu. Ternyata alhamdulillah si coachingnya sudah pernah menghadapi permasalahan serupa. Mungkin bisa dipakai apa yang pernah dilakukannya. Baik, ya, dalam catatan saya pun secara kompetensi Bapak sudah melakukan kehadiran penuh tadi, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian dari segi prinsip coaching, saya melihat Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan, tidak ada kesenjangan antara coachee dengan coachingnya. Kemudian tadi juga prosesnya kreatif, si coachee sudah menemukan sendiri solusi-solusinya. Kemudian Bapak juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Luar biasa Pak, proses coaching hari ini menurut saya sangat bagus. Kemudian begini Pak, dari proses coaching tadi, kira-kira bagian mana yang Bapak rasakan masih kurang dan ingin Bapak tingkatkan ke depannya? Mungkin menurut saya Pak ya, bagian yang kurang itu saya masih kurang menggali. Jadi kurang menggali kepada si coaching ini tentang persoalan, kemudian masih juga muncul tadi Pak keinginan memberi solusi, padahal kita sebagai coach ini tidak memberi solusi kan Pak. Jadi menurut saya itu harus sering saya lakukan Pak. Sering dilatih dan sering dilakukan. Oke. Baik Pak Dewi, saya pikir supervisi saya hari ini cukup. Mudah-mudahan di supervisi berikutnya dengan semakin banyak latihan, proses coaching yang Bapak lakukan semakin berbobot sehingga bisa memunculkan solusi yang dimunculkan oleh si coachee, dan solusi itu benar-benar efektif ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak juga ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dewi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Pak Jaka. Ya Bu. Sebelum kita memulai coaching kita di sini, saya di sini berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching dari Pak Jaka. Siap. Namun sebelum Bapak memulainya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini nanti. Baik. Baik Pak Jaka, nanti yang menjadi rubrik dalam pengamatan saya nanti yang pertama itu ya Pak, saya berharap kepada Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Kemudian saya juga berharap Bapak sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching ini yang meliputi Bapak nanti hadir penuh,
kemudian sebagai pendengar aktif, Baik. serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik, siap. Dan selanjutnya juga saya akan nanti mengamati proses coaching yang Bapak nanti bisa menerapkan alur tirta. Siap. Nah, itulah Pak yang rubrik yang menjadi acuan saya selaku supervisor di sini kepada Bapak bisa dipahami ya Pak? Iya, akan Ustaz, insya Allah dipahami. Baik Pak, Pak Jaka. Selanjutnya sebelum kita memulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan Pak. Iya, siap. Nah, jadi kira-kira nanti Pak kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini mensupervisi saya. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti untuk hari ini ada dua Ibu. Iya. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dua kompetensi yang mau saya kembangkan hari ini. Kemudian Pak terkait kompetensi tersebut kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin difokuskan? Karena kedua ini penting dan berkaitan, saya akan mencoba kedua-duanya nanti. Mencoba kedua-duanya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terkait indikator ketercapaiannya Pak, kira-kira indikator apa atau ketercapaian yang mana yang Bapak nanti indikator yang Baik. Karena permasalahan yang muncul dari coaching, maka saya menganggap coaching ini berhasil apabila yang pertama melalui proses alur tirta, coaching menemukan sendiri masalah yang menemukan sendiri rencana atas masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan untuk menggali masalahnya apa. Baru nanti setelah pertanyaan-pertanyaan itu si coaching bisa menyimpulkan sendiri apa solusi atau rencana yang akan dia terapkan untuk masalah tersebut. Kemudian juga jika suasana nanti rileks, apa coaching bisa benar-benar menyampaikan secara terbuka, maka disitulah saya melihat indikator keberhasilan dari dalam proses coaching saya ini. Baik Pak Jaka, tadi Bapak sudah menjelaskan apa indikator yang ketercapaian yang nanti Bapak ingin capai. Kemudian baik Bapak, hanya itu yang saya ingin tanyakan dulu. Semoga percakapan nanti berjalan lancar ya Pak, Baik. antara Bapak dengan coaching. Baik. Nah itu yang kita harapkan ya Pak. Ya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. siang, Pak Jaka. Ya Pak Devi, ada apa kira-kira Pak? Ini saya ada sedikit persoalan ini Pak. Iya. Silakan duduk dulu Pak. Baik Pak. Mengganggu waktunya. Tidak. Ini Pak ada persoalan sehingga saya itu tidak semangat mengajar Pak. Oh. Jadi gimana ya akhir-akhir ini kelas saya itu sepertinya tidak terlalu tertarik dengan pelajaran saya. Jadi anak-anak itu seperti tidak mempedulikan saya ketika saya masuk ke kelas, saya menyampaikan materi pun tidak mereka perhatikan. Baik. Jadi saya agak apa ya, tidak optimis masuk kelas ini. Ya, baik. Oh, jadi itu masalah. Baik, Pak Devi, mudah-mudahan dari percakapan kita ini nanti Pak Devi bisa menemukan solusi atas masalah tersebut. Namun kira-kira setelah proses percakapan ini, apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Ini Pak Jaka, saya itu pengen sekali kelas saya itu seperti dahulu gitu Pak. Oke. Kalau saya masuk anak memperhatikan, Oke. kemudian saya mengajar itu anak adalah feedbacknya gitu kan. Oke. Kita kasih pertanyaan mereka bisa jawab. Baik. Itu aja sih Pak. Oke, baik, luar biasa, baik. Nah, sebelumnya gini, Bapak bisa mengatakan bahwa atau menyimpulkan kelas Bapak itu tidak kondusif, apa indikasinya Pak? Itu tadi Pak, setiap saya masuk ke kelas itu siswanya tidak ribut dulu. Jadi saya butuh waktu Pak untuk menenangkan siswa. Kemudian setelah saya menjelaskan pun mereka sepertinya tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan. Gitu, Pak. Jadi bagaimana siswa itu bisa menerima materi yang saya sampaikan kalau keadaannya seperti itu? Baik, luar biasa. Baik Pak Devi,
Bapak kan mengajar geografi ya Pak Iya, Debi ya, benar. dan mengajar di beberapa kelas. Ah. Gitu. Nah, masalah seperti ini, apakah Pak Debi hanya temukan di kelas ini atau juga di kelas yang lain yang Pak Debi ajar? Sebenarnya Pak tidak di semua kelas Tidak Pak. di semua Nah, di kelas. kelas yang lain itu ada siswa ya kelas yang lain itu siswanya cukup tertarik terhadap pelajaran saya Oke. Pak. Cuman di kelas yang ini yang satu ini yang sangat luar biasa siswanya Pak. Nah, dari permasalahan itu Pak Debi pernah nggak coba sharing dengan mapel satu rumpun ya, maksudnya kalau mapel satu rumpun tuh ekonomi atau apa yang notabene-nya mirip gitu ya, pernah nggak sharing sama guru tersebut? Apakah guru tersebut juga merasakan yang sama di kelas tersebut? Sebenarnya saya belum pernah bercerita Pak dengan teman-teman saya, tapi yang terjadi ini seperti ini Pak. Karena saya pernah mengajar di kelas yang lain dengan cara pembelajaran yang sama, tapi ketika di kelas ini saya perlakukan tidak bisa. Tidak Pak. bisa. Nah, Oke. makanya saya meminta waktu Pak Jaka Oke. untuk mendengarkan cerita Pak Debi, ini. ini penting untuk kita selesaikan karena ini terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas ya Pak ya. Kira-kira Pak Debi menurut Bapak apa sih faktor sehingga di kelas tersebut berbeda dengan kelas yang lain? Di kelas yang lain Bapak anaknya antusias, responnya bagus, tapi ketika di kelas ini masih anaknya tidak begitu merespon Bapak. Kira-kira apa faktornya Pak? Saya belum mendalami Pak, mungkin ada persoalan pribadi anak itu, kemudian lingkungan kelasnya juga. Tapi kalau untuk di kelas lain itu saya mengajar itu misalnya dengan ketika siswa itu ribut, sudah mulai ribut, saya melakukan begini Pak. Saya ada sesuai dengan SBQ. Oke. Kemudian materinya juga itu karena kondisi kelasnya sudah mendukung Pak, saya siapkan itu materi, ada video, ada gambar. Oke, Jadi baik. belajar geografinya jadi lebih Baik, enak. baik. Itu untuk saya rasa di kelas lain seperti itu Pak. Oke. Berarti Bapak ketika mengajarkan mapel ini di kelas yang lain, Bapak di sela-sela ada SPG. Kemudian Bapak menggunakan metode belajar yang menarik, menggunakan bantuan media pembelajaran yang menarik. Nah, hal tersebut memungkinkan nggak kalau di rencana Bapak untuk ke kelas yang ini bagaimana? Kelas yang bermasalah tadi. Pernah nggak Bapak menggunakan metode itu di kelas ini? Saya terima kasih nih Pak sudah mengingatkan saya Iya. terhadap satu hal yang Iya. luar biasa ini Pak Jaka. Kayaknya bisa saya lakukan juga Pak di kelas ini. Jadi misalnya tadi saya memberikan pilihan media pembelajaran yang beragam kepada siswa. Mungkin ketika siswa itu kan bosan Pak geografi ini kan sering siapa hari. Butuh juga mungkin explaining seperti itu. Ya. Nah, terus rencana Bapak nanti selain Bapak akan mengadopsi metode-metode yang Bapak terapkan di kelas lain di kelas ini, ada tambahan metode lain nggak Pak? Mungkin saya akan coba dulu Pak tadi itu membuat media pembelajaran yang beragam untuk siswanya. Dalam hal ini berarti pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemudian saya juga akan membuat pembelajaran itu dengan selingan SBQ misalnya. Mungkin juga nanti ini juga Pak apa namanya teknik stop ya Pak. Betul ya, iya betul. Mungkin saya akan rencana ke depannya akan saya masukkan juga teknik stop siswa mendengarkan musik seperti itu. Iya betul. Luar biasa Pak Debi. Nah, kira-kira nanti setelah itu Bapak terapkan di kelas tersebut berbagai metode dan media itu, Bapak punya prediksi nggak kelas itu nanti bagaimana nanti Pak? Harusnya Pak kalau berjalan sesuai rencana mestinya mengalami perubahan ya. terutama pada siswa. Saya yakin kalau di kelas yang lain bisa saya lakukan seperti itu, mungkin kelas yang ini pun sama Pak. Akan lebih menarik bagi siswanya dengan pilihan banyak media pembelajaran, kemudian ada speaking. Saya yakin sekali. Oke, baik. Jadi Bapak rencananya akan menerapkan pembelajaran yang interaktif menggunakan media-media, kemudian juga di sela-sela akan menggunakan ice breaking gitu ya Pak ya. Nah, coba Bapak finalkan atau Bapak sampaikan kembali kepada saya rencana tersebut Pak.
Mungkin Pak dalam waktu dekat ini ya, Mhm. dalam waktu dekat ini karena saya akan masuk ke kelas itu lagi, berarti 2 hari dari sekarang akan langsung saya lakukan Pak. Baik. Saya jadi lebih bersemangat ini Iya. untuk mencoba. Baik. Nah, kira-kira Pak Dedi komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak terhadap kelas ini? Maksud saya setelah nanti Bapak katakan ternyata berhasil, berarti apa nanti komitmen Bapak untuk kelas ini selanjutnya dalam pembelajaran pembahasan seterusnya Pak? Oke, baik Pak. Komitmennya mungkin kita memulai kelas dengan kesepakatan kelas ya Pak. Kemudian saya akan mencari materi media pembelajaran yang lebih beragam. Kemudian juga nanti akan diselingi dengan SPK. Mungkin juga nanti ketika ada siswa jenuh itu kita akan menggunakan teknik stop, fungsi dan lain sebagainya. Itu yang akan saya lakukan Pak. Nah, bagus, itu luar biasa, silakan dicoba nanti Pak Dedi. Nah, tapi kira-kira nanti dalam pelaksanaannya Pak Dedi membutuhkan bantuan dari pihak lain atau bagaimana kira-kira? Mungkin saya akan ini Pak, akan melibatkan teman satu mata pelajaran dulu untuk melihat perkembangannya juga. Mungkin saya akan ajak mereka ke kelas juga kalau sudah ada perubahan tapi ya Pak. Dan juga saya akan meminta Pak Jaka juga siap. minggu depan untuk melihat bagaimana kira-kira respon anak-anak terhadap hal baru yang ingin saya coba ini. Baik, luar biasa Pak Dedi. Jadi alhamdulillah dari percakapan kita ini Pak Dedi mengatakan ada sebuah problem di satu kelas terkait anak yang motivasinya rendah, tidak memperhatikan Bapak, semangat belajar kurang, kemudian Bapak akhirnya menemukan sendiri ide akan menerapkan berbagai media belajar interaktif sana, kemudian juga Bapak akan memberikan berbagai SPT di kelas itu. Saya berharap upaya ini berhasil untuk membawa kelas tersebut menjadi lebih baik seperti kelas-kelas yang lain, sehingga pembelajaran geografi yang mungkin sebagian siswa tidak begitu, tapi dengan solusi atau rencana yang Bapak terapkan tadi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Baik Pak Jaka, terima kasih Pak. Iya, luar biasa. Semangat Pak Dedi. Siap Pak. Semoga Dan berhasil. saya juga akan melakukan ini sesuai dengan rencana ini. Baik. Ada lagi Pak Dedi kira-kira? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih banyak ini sudah mendengarkan cerita saya dan saya sangat bersemangat ini Iya, Pak. siap. Nanti bisa melakukan perubahan di kelas saya. Siap. Terima kasih Pak Jaka. Pak Dedi ya. Baik, Bapak. Tadi saya sudah mengamati proses jalannya coaching Bapak yang telah Bapak lakukan bersama guru yang Bapak tadi. Namun sebelum kita membahas catatan, nah saya ada beberapa hal yang saya tanyakan. Di sini Pak, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, apakah indikator tercapai yang menurut Bapaknya tadi sudah tercapai? Tadi kan saya di awal mengatakan bahwa saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sepanjang yang saya rasakan, saya sudah melakukan itu. Tapi tidak tahu dari catatan Ibu bagaimana, apakah ada catatan-catatan kurangnya di mana, dan saya siap menerimanya. Tapi secara yang saya lakukan, saya merasa sudah mengembangkan dua kompetensi tersebut. Oke, Pak. Kemudian dari proses tadi juga Pak, kira-kira bagian mana yang Bapak rasakan masih perlu ingin Bapak tingkatkan ke depannya? Nah, yang mau saya tingkatkan nanti adalah saya harus sabar mendengarkan keluhan si coach dulu. Jangan saya potong-potong. Memang sifat saya seperti itu Bu. Saya tuh kalau ini menggebu-gebu jadi pengen interaktif, tetapi next saya akan lebih coba memberikan kesempatan kepada coach untuk mengeksplor kembali apa masalahnya dan apa solusinya. Seperti itu kira-kira Bu yang dan next juga saya akan mencoba untuk indikator atau kompetensi kehadiran penuh. Jadi Bapak sudah melakukannya Pak, namun di sini saya juga ada sedikit catatan. Iya, siap Bu. Sebenarnya catatan ini Pak, saya buat ini karena sesuai dengan tugas saya tadi. Iya, siap. Oke Pak. Baik Bapak, tadi yang menjadi rubrik pengamatan saya sudah sampaikan ke Bapak, dan saya juga mengamati selama proses Bapak melakukan coaching tadi. Yang pertama itu Bapak sudah menjalin kemitraan dengan si coaching, sehingga dia bisa menceritakan
kemudian Bapak sudah bisa memaksimalkan potensi dari si coach ini dan dia sudah menemukan solusi. Alhamdulillah. Nah, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta Alhamdulillah. yang kita minta tadi yang saya ajukan, dan di sini sudah ada tujuannya. Dia menghadap Bapak tadi, identifikasi masalahnya, kemudian rencananya dan solusinya, serta tanggung jawabnya ke depan. Baik. Saya sudah dengar. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada prinsipnya Bapak sudah melakukan pendengaran aktif Iya. dan sudah melaksanakan luar biasa Pak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, sehingga dia merasa bukan dia punya masalah lagi, jadi dia sudah juga menemukan solusi. Iya. Oke, Pak? Alhamdulillah Bu kalau seperti Oke. itu Bu. Baik. Nah, jadi itu catatan yang saya dapat pada hari ini Pak. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kemudian kurang lebih maaf karena di sini. Oke Bu. Kapan lagi kesini lagi Bu? Insya Allah bulan depan. Sering-sering aja Bu ya. Oke. Asal ada amplop ya. Kan itu Jangan serius nih, kan? pengawas.